Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Yuni selaku pemangku mata pelajaran ilmu biomedik dasar dan teman-teman kelas A3 yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem saraf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Mari kita berkenalan dulu dengan media komunikasi dalam sistem otak. Jadi di tubuh manusia berkomunikasi dengan menggunakan neuron. Komunikasi neurotransmitter ini memungkinkan neuron mengirim pesan ke target spesifik. Berikut ini merupakan bagian komponen dari neuron. Yang pertama ada dendrit yang mengandung banyak reseptor guna menangkap pesan elektrokimiawi. Selanjutnya pesan akan dikelola oleh nukleus dengan memicu perubahan ion dan penguatan yang menimbulkan suatu aksi potensi sinyal yang selanjutnya akan diantarkan oleh akson ke akson terminal. Akson sendiri adalah jalur panjang yang dibawa atau menghantarkan pesan impuls dari dalam badan sel keluar menuju neuron lain. Bagian pertama dari akson disebut dengan trigger zone yang memicu munculnya aksi potensi. Setelah sampai di ujung akson, pesan yang dibuat tadi akan bertransformasi dari aksi potensi menjadi sinyal kimiawi guna menyeberang sinaps. Proses ini terus berulang hingga pesan diterima oleh sel target. Berikut ada sedikit video tentang bagaimana jalannya neuron di manusia. Pada sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu ada otak dan medula spinalis. Di otak sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu midbrain, medula oblongata, dan pons. Setelah itu ada cerebrum. Cerebrum memiliki dua belahan, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri, yang dihubungkan oleh substansa alba atau biasa disebut corpus callosum. Cerebrum sendiri dibagi menjadi empat, yaitu lobus frontal, yang terletak di bagian depan, yang berfungsi untuk mengatur cara berpikir, perencanaan, pemecahan masalah, pergerakan fisik, dan memori jangka pendek, dan kemampuan tata bicara dan pemrosesan bentuk kalimat. Lalu yang kedua adalah lobus parietal, yaitu terletak di bagian tengah, yang berfungsi untuk mengolah informasi sensorik seperti cita rasa, suhu, dan sensasi sentuhan. Lalu setelah itu ada lobus occipital, yang berada di bagian belakang, yang berfungsi untuk memproses gambaran dari mata dan mengaitkan informasi tersebut pada memori yang ada dalam otak. Lalu yang terakhir, yaitu ada lobus temporal, di bagian samping, yang berfungsi untuk memproses informasi dari indera penciuman, pengecap, pendengaran, fungsi bicara, bahasa pemahaman, bahasa lisan tulisan, dan bagian penting dalam penyimpanan memori. Kemudian di sini terdapat batang otak atau brainstem. Nah, brainstem sendiri ini terbagi menjadi midbrain atau mesencephalon, kemudian ada pons paroli dan juga medula oblongata. Nah, untuk midbrain sendiri ini dia itu fungsinya adalah untuk produksi hormon dopamin, yang mana fungsinya adalah untuk eye movement dan juga auditory processing. Nah, biasanya kalau misalnya ada gangguan di daerah midbrain ini, akan memungkinkan seorang untuk terkena penyakit Parkinson, yang mana kita tahu bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang mempengaruhi gerakan tubuh, karena ketika saraf itu mati sehingga produksi dopamin ini tidak cukup, yang akibatnya kontrol gerakan mengalami masalah koordinasi dan juga keseimbangan. Kemudian ada pons paroli atau jembatan paroli ini fungsinya adalah untuk penghubung informasi antara otak besar dan juga otak kecil. Kemudian ada medula oblongata. Nah, medula oblongata sendiri merupakan fungsi otak yang menghubungkan otak dengan spinal cord. Nah, di sini juga terdapat nukleus dan badan sel saraf yang penting sebagai pusat vital untuk mengendalikan fungsi dasar saraf otonom seperti sistem respirasi, sistem pernafasan, dan juga sistem kardiovaskuler. Contohnya seperti batuk, bersin, denyut nadi, dan juga yang lain-lain. Nah, kemudian ada spinal cord atau medula spinalis. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa bagian, yakni yang pertama adalah 7 tulang cervical, kemudian ada 12 tulang torasik, 5 tulang lumbar, 5 tulang spinal nervous, dan juga 1 tulang sakral. Nah, fungsi dari spinal cord ini sendiri adalah untuk menghubungkan otak dengan sistem saraf tepi. Jika diiris melintang, ini spinal cord ini akan membentuk huruf H yang terdapat substansi abu-abu dan juga substansi putih yang dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk melindungi sumsum tulang belakang dari benturan ataupun cedera. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai gerak refleks. Selanjutnya ada sistem saraf tepi atau perifer yang menyampaikan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke berbagai organ, reseptor sensorik, otak, dan juga kelenjar. Jaringan saraf yang menyusun SST ini tidak berkumpul atau berpusat di tubuh seperti sistem saraf pusat tadi, melainkan jaringan saraf ini akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Next. Untuk komponennya sendiri terdapat dua, yaitu saraf kranial dan juga saraf spinal. Untuk saraf kranial sendiri, kata krani merujuk pada brain case yang berhubungan dengan otak. Nah, saraf ini berasal dari otak dan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Untuk struktur dari saraf ini terdiri dari 12 pasang. Untuk contohnya yaitu saraf
optikus yang merangsang indera penglihatan, saraf olfaktori yang merangsang indera penciuman. Selanjutnya ada saraf spinal. Kata spina ini merujuk pada kata spine yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Saraf ini berasal dari sumsum tulang belakang dan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Untuk struktur saraf spinal sendiri terdiri dari 31 pasang, yaitu saraf serviks dengan 8 pasang, saraf torak dengan 12 pasang, saraf lumbal dengan 5 pasang, saraf sakral dengan 5 pasang, dan saraf koksikis dengan 1 pasang. Tapi dibagi menjadi dua, yaitu divisi sensorik dan divisi motorik. Untuk divisi motorik sensorik sendiri yaitu merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi menerima rangsangan dari luar tubuh yang kemudian diteruskan otak dan kemudian otak meresponnya. Nah, selanjutnya yaitu divisi motorik. Divisi motorik merupakan sistem saraf yang berfungsi menerima impuls dari pusat ke otot atau kelenjar yang kemudian menghasilkan tanggapan suatu atau tindakan dari tubuh. Nah, ini contohnya. Nah, seumpama kita ingin bergerak, ini kaki direspon oleh di bagian otak bagian depan, kemudian belakang itu tangan, samping mulut, dan sebagainya. Next. Nah, untuk divisi motorik sendiri dibagi lagi menjadi somatis. Nah, somatis itu merupakan pergerakan otot secara sengaja maupun tanpa disengaja yang meliputi gerak refleks. Contohnya gerak otot rangka. Dan dibagi juga menjadi divisi otonom, yaitu susunan saraf yang berperan penting dalam mempengaruhi pekerjaan otot tak sadar seperti jantung. Selanjutnya ada sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis itu adalah saraf yang mengontrol homeostatis dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna dari tubuh. Sedangkan sistem saraf simpatis mengontrol respons tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon lawan atau lari. Kedua saraf ini juga berlawanan dan memiliki persamaan, merupakan sistem saraf otonom yang tidak sadar dan berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja dari organ-organ tubuh dari manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.